Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan formula-formula dasar atau rumus-rumus dasar di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyajikan sebuah data yang akan saya masukkan rumus-rumusnya. Oke, sebelumnya di sini bisa kita beri tabel terlebih dahulu. Nah, di sini di font all borders. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa kita beri nomor terlebih dahulu. Ini untuk cara simpelnya, kita cukup ketik 1, lalu bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini di sini kita gunakan yang field series. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari tahu jumlah siswa menggunakan rumus. Oke, sebelumnya semua rumus di Microsoft Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Seperti ini. Lalu untuk mengetahui jumlah siswa, kita bisa gunakan rumus count. Nah, yang ini. Lalu bisa kita masukkan buka kurung. Lalu kita blok nomornya. Lalu bisa kita enter. Nah, di sini dia sudah muncul, jumlah siswanya ada 15. Sesuai ya dengan yang ada di nomor. Selanjutnya kita akan mencari tahu jumlah siswa yang laki-laki. Nah, kalau di sini kita hitung manual kan peluang terjadinya kesalahan lebih besar. Nah, biar simple, di sini bisa kita gunakan rumus sama dengan, lalu kita gunakan rumus countif. Nah, seperti ini. Lalu kita buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, lalu titik koma, kita gunakan tanda titik koma atau bisa juga menggunakan koma, disesuaikan dengan sistem yang ada di komputer masing-masing. Nah, di sini karena kita ingin memisahkan atau ingin mencari tahu jumlah siswa yang laki-laki, di sini kita gunakan kriteria L. Di sini bisa kita masukkan tanda kutip, lalu L, lalu tanda kutip lagi dan tutup kurung. Kalau sudah, bisa kita enter. Nah, di sini sudah keluar. Jumlah siswa yang laki-lakinya ada 7. Lalu selanjutnya kita cari jumlah siswa yang perempuan. Caranya masih sama seperti yang laki-laki, yaitu sama dengan countif, buka kurung, lalu kita blok jenis kelaminnya, lalu kita gunakan tanda titik koma, tanda petik. Karena kita ingin mencari jumlah siswa yang perempuan, maka kita gunakan kriteria yang P. Lalu tanda petik lagi dan tutup kurung. Lalu bisa kita enter. Nah, di sini dia sudah muncul, jumlah siswa yang perempuannya ada 8. Oke, selanjutnya kita cari jumlah nilai. Untuk mencari jumlah, di sini kita masukkan sama dengan, lalu kita gunakan rumus sum. Nah, seperti ini. Lalu kita buka kurung, kita blok nilainya dari yang MTK sampai IPA. Lalu bisa kita enter. Nah, dia di sini sudah muncul jumlahnya. Untuk memudahkan agar kita tidak usah mencari nilainya satu persatu di kolom ini,
karena akan menghabiskan waktu yang cukup banyak, maka di sini cara simpelnya di sini ada tanda plus dan bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini dia langsung otomatis muncul semua jumlah dari nilai siswa-siswa ini. Lalu selanjutnya kita cari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata, kita gunakan sama dengan, lalu kita gunakan rumus average, lalu buka kurung, kita blok nilainya yang dari matematika sampai IPA, lalu bisa kita enter. Nah, di sini sudah muncul nilai rata-ratanya. Karena dia banyak komanya, ini lebih baik kita bulatkan. Untuk cara membulatkannya, nah di sini bisa kita di formula bar bisa kita tambahkan rumus round. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan buka kurung. Nah, di belakang ini kita tambahkan titik koma dan untuk membulatkannya kita gunakan 0. Lalu tutup kurung, enter. Nah, dari sini langsung otomatis menjadi bulat ya, nilainya jadi 77. Lalu sama kita tarik lagi ke bawah biar kita tidak usah memasukkan rumusnya satu persatu. Nah, ini sudah muncul semua nilai rata-ratanya. Lalu selanjutnya kita masukkan indeks. Nah, untuk indeks sendiri itu seperti nilai A, B, atau C itu ya. Jadi misalkan di sini jika siswa mendapat nilai 9 lebih dari 90, maka dia akan mendapatkan nilai indeks A. Jika lebih dari 80, maka siswa akan mendapat nilai indeks B dan selebihnya akan mendapat nilai C. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Di sini sama dengan, lalu kita gunakan rumus if, buka kurung, kita klik rata-ratanya di sini. Lalu kita masukkan tanda lebih dari. Nah, karena di sini kita akan memasukkan yang lebih dari 90, maka di sini kita masukkan 90. Lalu titik koma, lebih dari 90, maka dia akan mendapat nilai A. Nah, di sini kita masukkan tanda petik A. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi titik koma, lalu kita masukkan lagi rumusnya if, buka kurung, rata-ratanya bisa kita klik lagi. Jika lebih dari 80, titik koma, maka dia akan mendapat nilai B. Petik B. Nah, seperti ini. Dan selebihnya kita gunakan titik koma. Ini artinya selebihnya dia akan mendapat nilai C. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa kita beri tutup kurung. Nah, ini karena dia buka kurungnya ada 2, maka tutup kurungnya juga kita masukkan 2. Lalu kita koreksi lagi di sini rumusnya if rata-rata lebih dari 90, maka dia akan mendapat nilai A. Dan jika rata-rata lebih dari 80, maka dia akan mendapat nilai B dan seterusnya dia akan mendapat nilai C. Bismillah, kita coba enter. Nah, dari sini sudah muncul indeksnya, lalu bisa kita tarik ke bawah. Nah, alhamdulillah di sini dia sudah muncul semua indeksnya. Kan dia lebih dari
80 mendapat nilai C, lebih dari 90 mendapat nilai A, berarti sudah benar. Lalu selanjutnya kita gunakan selanjutnya kita cari yang statusnya. Untuk status ini kita mencari tahu apakah dia lulus atau enggak. Misalkan di sini saya memberi kriteria nilai lebih dari 60 dia lulus, dan kurang dari 60 maka dia tidak lulus. Nah, di sini untuk rumusnya mirip seperti yang indeks. Jadi kita sama dengan, lalu kita gunakan rumus yang if, buka kurung, kita klik rata-ratanya, lalu di sini lebih dari 60, titik koma, maka dia lulus. Lalu ketik, kita tulis lulus, dan titik koma, seterusnya dia tidak lulus. Di sini bisa kita masukkan petik, tidak lulus. Nah, lalu kita bisa tutup kurung. Bismillah, kita enter. Nah, dia di sini sudah muncul statusnya dia lulus. Nah, maka yang tidak lulus ada 2 orang. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata kelas. Nah, untuk mencari rata-rata kelas, rumusnya sama seperti yang rata-rata nilai ini. Kita gunakan average. Nah, di sini sama dengan average, lalu buka kurung, kita blok nilai rata-rata siswanya, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini karena nilainya banyak komanya, di sini kita bulatkan. Cara membulatkannya sama seperti yang rata-rata nilai ini. Kita masukkan rumus round. Nah, lalu di sini kita buka kurung. Nah, bagian belakang kita tambahkan titik koma dan kita bulatkan dengan 0. Lalu jangan lupa tutup kurung. Nah, kalau sudah bisa kita enter. Nah, dia di sini nilainya sudah bulat. Jadi rata-rata kelasnya itu 78. Lalu selanjutnya di sini kita cari nilai jumlah yang lulus. Nah, untuk cara yang ini sama seperti cara yang ini. Cara kita mencari siswa yang laki-laki dan siswa yang perempuan menggunakan rumus countif. Nah, di sini kita cari yang jumlah lulusnya sama dengan countif. Lalu kita blok statusnya. Maaf, sama dengan countif, buka kurung, kita masukkan statusnya, lalu titik koma. Karena kita ingin mencari yang lulus, maka kita masukkan kriterianya lulus. Sini tanda petik lulus, lalu tanda petik lagi, dan jangan lupa ditutup dengan tutup kurung. Lalu kita enter, bismillah. Nah, di sini dia jumlah yang lulus ada 13. Lalu selanjutnya kita cari jumlah yang tidak lulus. Ini caranya, rumusnya masih sama seperti yang jumlah lulus. Kita gunakan countif sama dengan countif, buka kurung, kita blok statusnya, lalu titik koma, kita masukkan kriterianya, yaitu yang tidak lulus, lalu kita ketik lagi dan jangan lupa beri tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini jumlah yang tidak lulus ada 2 orang.
Nah, jadi seperti ini ya rumus-rumus yang sering digunakan atau formula-formula dasar yang ada di Microsoft Excel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.